Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Pak Fidin. Ya, sekarang kita akan belajar lanjutannya dari yang kemarin, yaitu tetap Vue.js ya. Lanjutan yang kemarin kita belajar login atau autentikasi. Ya, sekarang kita akan coba membuat menu sesuai dari aksesnya. Jadi di sini aksesnya ada siswa, levelnya ya, ada siswa sama ada petugas. Nah, siswa di sini memiliki hak akses, yaitu peminjaman buku, pengembalian buku, profil siswa, dan logout. Nah, kalau petugas di sini ada approve peminjaman buku, ada approve pengembalian buku, ada laporan, ada daftar siswa, ada daftar buku. Nah, di sini ini pastinya juga ada logo juga ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Kita jalankan ya aplikasinya sama seperti yang biasanya ya. Vue-nya kita jalankan yang Vue yang kemarin. Kita coba. Oke. Nah, kalau kemarin kita coba database-nya. Fidin sebagai petugas, Ayu sebagai siswa. Nah, sekarang akan kita coba masuk ke Ayu. Nah, oke, tampil ya. Dan ini masih sama ya, menu-menunya sama petugas. Nah, sekarang kita akan bagi ya. Kalau siswa nanti akan tampil menu-menu yang tadi, kalau petugas juga akan tampil sesuai dengan aksesnya. Nah, kita akan membuka aplikasinya. Nah, di sini ya, di ketika login ya, jadi di ketika login itu syaratnya harus menyimpan levelnya ya, harus menyimpan levelnya. Coba kita buka login, proses loginnya. Nah, di sini ketika login ini masih local storage-nya menyimpan status true dan menyimpan tokennya. Nah, agar kita bisa memilah-milah siswa dapat menu apa, petugas dapat menu apa. Nah, maka di sini kita harus membuat local storage ya, membuat local storage set item yang namanya level. Jadi nanti levelnya kita akan taruh di local storage agar nanti kita bisa memilah-milah siswa sesuai hak aksesnya ya, petugas juga sesuai dengan hak aksesnya. Nah, maka di di sini ya, di backend ya, di backend kita harus ketika login ya, API-nya harus ada menandakan level ya, jadi levelnya level siswa atau petugas. Kita buka dulu yang ini ya,
yang backendnya, yang posisi login. Oh, kan ini. Oke, di up controller. Nah, oke, yang kita atur dulu ya di backendnya ya. Jadi di backendnya kita harus set ketika login maka akan mengeluarkan token dan akan mengeluarkan levelnya. Nah, ini sekalian aja namanya juga ya. Jadi ketika login maka akan menampilkan token, lalu akan menampilkan level dan akan menampilkan nama. Nah, mungkin itu nanti namanya bisa ditaruh di dashboard. Oke. Nah, maka di tampilan login di di backend ya, di Laravel-nya kita akan buka ya. Kita akan buka di controller login. Nah, ini user controller. Nah, di sini akan kita use out ya, kita use out ya untuk menampilkan data yang login. Lalu di sini di login ketika login agar nanti ketika login bisa menampilkan nama sama levelnya ya. Jadi di sini kita tambahi level, misalkan out user level. Nah, oke, nah jadi level ini saya ambil dari nama level ini ya, saya ambil dari kolom di database ya. Jadi saya ngambil berdasarkan ini. Nah, di sini ada kolom level. Nah, maka di sini saya tulis level. Kalau misalkan kita nanti butuh name ya, maka di sini kita tulis name berdasarkan kolom di database. Nah, di sini level ya. Nah, sekarang kita butuh nama. Nah, out user name ya, tadi name. Nah, sudah. Baru di sini akan kita taruh ya level koma nama. Nah, jadi saya tulis level sama nama ini berdasarkan yang sudah saya buat variabelnya, $level $nama. Nah, kita tinggal tulis level nama. Nah, oke, akan kita coba ya hasilnya kayak gimana. Kita pakai yang ini ya, kita pakai Postman dulu ya. Nah, kita isi ya, di sini post sesuai dengan yang kemarin kita buat login, API login. Nah, di sini kita pakai email ya, emailnya apa, passwordnya apa. Oke, form data, lalu akan kita jalankan. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Jadi token muncul, levelnya siswa, namanya Ayu. Nah, jadi langsung bisa tampil. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka di front end kita bisa tangkap ya. Jadi di front end kita bisa tangkap. Di sini kan kita buat local storage set item, lalu kita kasih level ya. Lalu di sini baru result data level sesuai yang ada di backend tadi, di Postman tadi. Local storage set item nama result data
nama. Ya, sesuai dengan yang ada di ini, level dan nama. Oke, jadi biar ditangkap dan bisa disimpan di local storage. Kita simpan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka artinya local storage sudah bisa menyimpan level dan nama ya. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang kita set dulu yang di app.php ya, app.foo ya, untuk menentukan menu-menunya ya. Mungkin logout dulu, mungkin ya kita atur dulu juga ya. Ketika logout ya, maka nanti local storage-nya akan menghapus local storage remove item. Nah, menghapus yang tadi level local storage remove item nama, kita simpan. Nah, jadi ketika logout itu nanti akan menghapus semua local storage yang ada ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, nah sekarang kita akan tinggal membagi menu-menu ini ya. Jadi kita tinggal membagi menu-menu ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Di sini akan kita bagi, kalau siswa ya, kita cek dulu siswa peminjaman buku. Oke, kita set peminjaman buku. Oke, home biarkan ya. Ini sementara saya hapus about, kontak siswa. Siswa ini berada di piket, berada di petugas nanti ya. Ini sementara saya hapus. Nah, di sini kita copy aja. Nah, di sini akan ada peminjaman buku. Nah, nanti linknya menuju ke peminjaman buku. Ya, nah, nanti kita akan buat itunya ya, halamannya. Peminjaman buku. Lalu di sini akan kita kasih logika if level. Sebentar. Di sini kayaknya kita harus membuat ini ya, variabel ya. Jadi nggak langsung di sini kita tulis local storage ya. Kita coba membuat variabel aja dulu biar enak. Di sini level. Nah, intinya sama dengan ini ya. Nah, di sini kita tulis level, di sini kita tulis nama. Nah, maka nanti kita punya ini ya, level. Nah, di sini kita akan logika jika level sama dengan siswa ya, maka akan tampil peminjaman buku. Oke, nah terus di bawahnya kita akan buat untuk siswa pengembalian buku, apalagi profil siswa.
baru logout. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat menu untuk petugas. Ini untuk petugas kita kasih logika if level sama dengan petugas, maka siswa, daftar siswa kita copy. Ini daftar buku, di sini misalkan buku. Ini proof peminjaman. Ini proof pengembalian. Oke. Laporan. Oke. Nah, baru setelah itu kita akan coba ya. Di sini kan pasti error ya nanti ya. Nah, kita lihat dulu errornya. Oh iya iya. Di sini kurang koma ya. Nah, di sini harusnya koma. Ya. Nah, ini ya. Harus koma. Ini errornya harus koma. Oke. Oke, di bawahnya juga ini ya. Ini harus koma. Oh, ini kalau ini nggak koma ini kayaknya. Ini function. Kalau ini array terus koma. Kita cek dulu errornya apa. 8. Oh, di sini kita cek dulu. Abu di sini. Oh ya, tadi perlu di refresh ya ternyata ya. Sudah kita benerin ya, emang bener ini kurangnya kurang koma ya. Nah, kok nggak ada perubahan? Jadi tadi kita refresh saja, maksudnya kita refresh itu kita kontrol C. Kita kontrol C. Nah, baru nanti akan reload lagi. Kalau misalkan tidak reload ya keluar ya, maka kamu keluarkan lalu kamu jalankan lagi. Nah, insya Allah kalau emang tidak error ya nanti akan normal seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita akan mencoba membuat apa ini, komponen-komponen ya. Nah, yang pertama adalah ini, peminjaman buku. Oke.
Kita pakai yang dasar aja dulu, yang penting bisa dulu. Kita buat lagi pengembalian. Nah, ini belum diganti nih, pengembalian ku. Oke, kita buat pengembalian buku. Oke, setelah kita simpan. Sekarang profil siswa di sini kita ganti, ini belum ya, profil siswa. Oke, kita buat ini profil siswa.com, kita ganti profil siswa, halaman profil siswa. Ini kita namai profil siswa. Berikutnya daftar siswa sudah ada, buku. Ini kita simpan dulu, buku .full. Name-nya buku. Proof peminjaman, full. Kita copy isinya sederhana dulu. Proof peminjaman. Oke, berikutnya proof pengembalian. Oke, berikutnya proof pengembalian sudah, laporan. .fu.
Oke, kita simpan. Kalau sudah selesai, ini kita akan daftarkan ke main ya, seperti biasa. Nah, di sini yang nggak kita pakai kita ganti aja biar nggak banyak-banyak. About, kontak, ini kayaknya yang nggak kita pakai ya. Oke, about kita ganti. Siswa dulu, peminjaman buku. Pengembalian buku. Profil siswa. Oke. Ini yang untuk siswa. Sekarang yang untuk tugas. Proof pinjaman. Pengembalian. Buku. Laporan. Oke. Nah, di sini kita tambahkan yang about tadi, kita ganti. Peminjaman buku. Pengembalian buku. Berikutnya profil siswa. Proof peminjaman. Pengembalian.
Oke, gini ya. Sekarang kita akan coba dulu ya. Nanti kalau error baru kita benerin. Kita cek dulu, enggak error. Kita lihat di sini ya. Kita login dulu. Ayu. Oke, yang tampil adalah hello sama logout. Oke. Di sini ya, di login ya, kita tambahkan kayak seperti emit ini ya. Untuk mengupdate level ya, datanya sama dengan ini. Berikutnya sama nama ya, biar terupdate nama. Di sini saya kasih nama. Oke, seperti ini ya. Jadi di local storage kita simpan ya, di variabel ya kita juga akan kita simpan datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, emit ini yang kayak kemarin ya. Jadi di sini kita menyimpan memanggil variabel ya secara global ya, yang mana variabel ini berada di app.foo ya. Nah, jadi kita harus pakai emit. Tapi kalau variabelnya berada di satu file ini ya, maka cukup dis nama variabelnya. Oke. Nah, setelah itu ya di app.foo di sini akan kita buat metode sama seperti set authenticated ini ya, fungsinya ini agar agar nama apa ini level yang tadi sama nama itu biar terupdate secara otomatis ketika login ya. Jadi di sini kita buat set level status misalkan ya status boleh lah. Nah, this level sama dengan status ya. Sama juga kita akan buat untuk nama ya, biar terupdate otomatis ya. Kita kasih koma di sini, set nama, ini nama. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka di sini router view ya, di router view biar terupdate maka kita tambahkan sama seperti authenticated ini ya, level ya, lalu set level ini, lalu nama, nah set nama. Nah, jadi biar terupdate aja ya. Oke, nah set nama. Oke, nah oke, kalau sudah selesai akan kita coba. Error, enggak error. Kita coba refresh, kita logout ayu@gmail. Nah, bisa ya, tadi awalnya tidak tampil, sekarang sudah tampil. Oke, peminjaman buku kok kosong ya, kita cek ya, peminjaman buku. Oke, oh ya, ini ada yang salah ya, di sini peminjaman ya, harusnya ya, kurang A, peminjaman. Oke, udah bener. Kita cek lagi. Nah, tampil ya. Nah, sekarang kita logout, kita coba yang punyanya petugas ya. Di sini sudah ada daftar buku
approve peminjaman, approve pengembalian, laporan. Oke. Oke, assalamualaikum ya. Kita terusin yang tadi ya. Caranya untuk menampilkan ya. Sekarang caranya untuk menampilkan nama ya. Sekarang caranya untuk menampilkan nama di dashboard, nama yang login. Gimana caranya? Nah, di sini kita akan mencoba ya menggunakan cara yang berbeda ya, yaitu dengan menggunakan Vuex ya. Yang mana Vuex ini bermanfaat ya ketika kita menggunakan Vuex ini, variabel itu bisa dibaca oleh semua controller dengan tanpa ada kesulitan. Nah, enaknya itu ya. Jadi penyimpanannya di dalam satu file ya, lalu nanti semua komponennya bisa membacanya ya, tinggal dipanggil saja. Nah, di sini yang pertama kita akan menginstal Vuex-nya dulu ya. Jadi intinya ini adalah sama seperti yang tadi yang sudah kita praktekkan ya. Dari ada $emit. Nah, $emit itu memanggil variabel dari variabel parents atau dari file lain ya. Nah, kalau ini ya intinya nanti variabelnya kita taruh di satu file ya, namanya store.js. Nah, nanti komponen-komponen yang lain tinggal memanggilnya. Oke, di sini kita akan menginstal dulu, menginstal Vuex ya. Beda dengan yang biasanya ya. Di sini Vuex-nya Vuex yang terbaru untuk versi 3. Ini ya. Di npm install save Vuex add next. Oke, kita tunggu berapa menit aja. Oke, ini kita sudah terinstall ya, kita sudah install Vuex ya. Nah, berikutnya ya, kita akan menuju ke script. Oke, setelah kita install ya, kita akan membuat file ya, file namanya store di src. Nah, di sini kita namai store.js. Oke, setelah kita buat file, di sini kita akan import create store from Vuex. Ini ya, import create store from Vuex. Lalu berikutnya export default Oke, ini dikasih petik. Nah, berikutnya di sini kita akan menuliskan state, misalkan user nama. Nah, di sini namanya kita kasih dari local storage ya, local storage, namanya adalah nama. Oke ya. Nah, seperti ini ya, state user nama. Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang akan kita coba ditaruh di komponen. Nah, di home misalkan home. Nah, di sini kita tulis ya, bukan salah. Di sini kita tulis selamat datang di website kami, ini adalah halaman website Anda.
halaman website Anda. Nama Anda adalah, nah, pemanggilan state yang tadi adalah seperti ini. This $store. Nah, kita ngikuti ini. State, user, nama. State, user, nama. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Kita buka, sudah nggak error. Kita coba login. Kita coba kita refresh. Nah, kita logout dulu, kita coba lagi. Oh iya, ada yang ketinggalan ya di main ya. Di main harus kita import ya, import store from store. Nah, di sini kita ambil dari store.js tadi ya. Lalu store ini akan kita use di sini, use store. Oke, kayak gini ya. Oke, sudah, ini sudah, kita cek lagi. Ada yang error. Oh ya, tadi errornya seperti ini ya. Jadi ketika saya ginikan, ini pasti error. Kenapa? Kalau misalkan hanya saya ginikan aja store, maka nanti mengarah ke folder, yang mana folder disitu akan mencari nama index.js. Nah, di sini index.js nggak ada ya. Jadi di sini kalau misalkan mau ya kita kasih JS, jadi biar langsung spesifik. Nah, oke, seperti itu. Kita coba ada error, kita lihat, kita oke. Ternyata nggak tampil, ada yang salah. Oh iya, local storage-nya ini harus ada get item ya, get item. Oke ya, ini user nama, local storage, get item nama. Oke, kita cek pemanggilannya apa sudah benar. Oh sorry, home. This store state user nama. Ini ya, store state user nama. Oke, kita cek. Masih nggak tampil, sorry, i-nya kurang besar. Nah, sudah tampil ya ini. Oke. Nah, ayo. Oke, coba akan kita coba dengan logout ya ini ya. Kita logout, kira-kira apakah bisa langsung tampil nggak namanya? Oke, kita coba lagi. Add namanya. Nah, ternyata nggak tampil ya. Ketika kita refresh, tampil, karena ketika kita refresh itu maka semua komponen itu akan terrefresh semua. Nah, jadi otomatis state-nya itu akan langsung menyimpan data. Nah, kalau misalkan ketika kita logout langsung tampil bagaimana?
caranya adalah seperti ini ya. Jadi di state ini nanti di proses login itu nanti akan kita tambahkan script untuk menyimpan data nama ke state. Nah, caranya adalah di store ya, store.js ini kita tambahkan mutation. Kita siapkan ya. Jadi intinya di sini harus ada 3 komponen ini. Nah, ya, jadi harus punya 3 komponen ini. Yang pertama adalah state. State ini adalah kita mendeklarasikan variabelnya. Mutation ini gunanya adalah untuk perubahan. Jadi jika nanti ada perubahan, maka nanti akan kita masukkan ke mutasi ya, atau mutation. Lalu action ini isinya adalah isi function kayak seperti method, yang mana nanti yang akan dieksekusi adalah pertama adalah action. Setelah action di sini akan mengeksekusi mutation. Nah, setelah mutation di dalamnya sini akan mengeksekusi state. Nah, intinya seperti itu. Jadi dialognya dari action, mutation sama ke states ya. Nah, yang pertama kita akan buat adalah ini, mutation. Nah, di sini kita akan buat function namanya adalah misalkan confirm nama. Oke. Di sini state nama mana. Ini ya. Ini kita kasih titik 2. Baru di sini akan kita panggil state titik user titik nama. Jadi sesuai dengan yang mau kita ganti di sini. Nah, yang kita gantikan state user nama. Nah, yang kita ganti ini. Maka di sini kita panggil state user nama. Ini ya, state user nama. Nah, menyimpan nama. Itu ya. Menyimpan nama. Nah, ini parameternya nama ini. Oke, kayak gitu. Lalu berikutnya di action. Di action ini kita akan membuat function set nama. Sini commit di sini commit awal nama. Nah, lalu di sini akan kita panggil ya, commit confirm nama ya. Jadi set nama, commit ini fungsinya adalah untuk memanggil ya. Commit ini untuk memanggil function dari mutasi ya. Jadi commit lalu nama fungsinya yang ada di mutasi ya, lalu parameternya kita masukkan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, baru set nama nanti ini kita panggil dengan menggunakan store dispatch ya. Oke, kita menuju ke halaman login ya. Nah, di sini sudah saya set di sini ya. Ini store dispatch set nama. Nah, set nama ini memanggil function dari action tadi, set nama. Lalu parameternya. Nah, parameternya tadi kita tulis. Nah, parameternya apa? Parameternya adalah data nama dari backend ya. Result data nama. Nah, ini ya, ini parameternya ini. Oke, sehingga nanti nama ini akan tersimpan ke dalam ini state user nama. Nah, sehingga namanya akan berubah langsung secara otomatis. Nah, kita cek dulu. Ini sudah dispatch sudah.
Oke, kita akan coba ya. Logout. Error apa enggak dulu? Enggak error. Oke ya, ini langsung bisa tampil ya. Kita saya refresh ya, tetap karena ketika saya refresh itu yang nangkepnya itu dari sini, dari state user nama, langsung otomatis mendapatkan data dari local storage gitu. Ketika login maka mendapatkannya dari action, karena di action di login ini memanggil nama function di action namanya set nama. Nah, seperti itu ya caranya ya. Jangan sampai tidak bisa ya, kalian harus praktek terus sampai bisa ya, karena semua ini akan menunjang untuk kedepannya di kelas 3 ya, prakerin ya, apalagi nanti kalau udah lulus ya. Mungkin gitu ya. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya, bisa jadi transaksi ya atau yang lain lah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.